Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Aktivitas aku di sore hari ini mau nyiapin masakan untuk makan malam aku dan suamiku ya teman-teman. Kali ini masakan yang akan aku bikin adalah menu favorit. Salah satu menu favorit suamiku yaitu soto ayam. Seperti yang teman-teman pernah lihat di videoku sebelumnya, aku kalau masak soto tuh simple aja ya. Di sini aku pakai bawang merah dan bawang putih yang udah digiling. Terus aku tambahin bumbu instan soto ayam yang dari Racik Indofood itu ya teman-teman, bumbu basahnya. Terus aku pakai daun salam, daun jeruk dan juga serai serta lengkuas yang digeprek. Nah, aku juga mau kasih tips ya teman-teman di sini untuk menu masakan sehari-hari dengan budget minim tapi tetap bisa makan enak. Karena tidak bisa dipungkiri ya, untuk zaman sekarang ini bukannya jadi problem masalah budget minimnya, tapi memang rasanya kondisi ekonomi saat ini tuh kayak lagi lesu gitu, lagi sulit atau lagi tinggi gitu pengeluarannya. Nah, ini tadi aku masukin juga dada ayam 1/4 kilo. Jadi kali ini untuk budget anggaran menu masakan di sore hari ini adalah sekitaran 15-20 ribu. Karena aku kan cuma berdua ya, jadi porsi bikin sotonya dengan porsi yang nggak terlalu banyak. Tapi ini bisa kok untuk sampai 8 orang. Kalau teman-teman anggota keluarganya di rumah banyak, bisa dikalikan aja. Ini dada ayam aku beli itu 10 ribu ya teman-teman. Terus aku selalu stok bumbu dasar putih, yaitu bawang merah dan bawang putih yang aku blender. Tapi kali ini tuh aku tambahin juga bawang bombay, tapi kalau nggak ditambahin bawang bombay juga nggak apa-apa. Terus rempahnya salam serai, daun jeruk gitu ya, dan juga lengkuas. Nah, ini ayamnya tuh aku tumis ya dengan bumbunya sampai berubah warna menjadi putih. Tujuannya supaya itu ayamnya tidak amis. Karena aku pakai ayam negeri ya, kalau pakai ayam kampung itu jauh lebih enak, kaldunya lebih nendang. Nah, tadi juga aku tambahin 2 liter air. Terus ini aku potongin daun bawang dan juga seledri supaya aroma kuahnya itu wangi, enak, gurih. Selain itu juga nanti aku mau irisin 1 butir tomat. Untuk seasoningnya itu adalah lada bubuk, garam, kaldu bubuk, boleh pakai kaldu apa aja. Terus sedikit gula pasir dan juga micin ya kalau suka. Teman-teman, ini adalah ide menu masakan sehari-hari yang praktis dan gampang untuk dibikin, tapi rasanya enak gitu ya. Rasa-rasanya tuh dengan budget minim tapi kita bisa menghasilkan menu masakan yang istimewa. Kita bisa sajikan soto ayam beningan ini untuk keluarga kita. Misalnya nih saat weekend daripada keluar rumah jajan di luar gitu ya. Membuat soto ayam ini praktis banget. Apalagi aku cuma pakai bumbunya nggak yang ribet-ribet. Tapi kalau teman-teman pengen ngegiling bumbunya sendiri di rumah nggak apa-apa. Jadi lebih fresh gitu ya. Dan aku di sini meskipun pakai bumbu Racik Indofood yang basah, yang soto ayam instan gitu, tapi aku tetap kasih tambahan bawang merah, bawang putih yang digiling. Oh ya, dengan budget 15-20 ribu ini rinciannya juga nanti ada toge, aku beli 2.000 di Mang Sayur, lumayan banyak. Terus juga tempe ya teman-teman, tempe pun aku pakai setengah papan aja karena di sini aku berdua dengan suami dan tempenya itu mau buat dibikin gorengan gitu. Jadi diiris tipis-tipis, digoreng pakai tepung. Tempenya itu harganya 2.500 tapi kepake cuma setengah papan. Jadi nanti ada komplimennya kalau teman-teman pengen lengkap juga boleh pakai soun, tapi berhubung tadi di Mang Sayur tuh nggak ada soun, jadinya aku pakai toge aja karena nanti si soto ayam ini tuh aku makannya pakai nasi. Jadi meskipun nggak ada sounnya gitu, pakai nasi tetap enak dan juga kenyang. Nah, ini untuk bumbu sambalnya, bukan bumbu sih, bahan sambalnya aku cuma rebus cabai rawit dan juga cabai keriting merah ditambah 1 butir bawang putih. Terus aku blender pakai sedikit air ini ya rebusannya. Jadi ini di blendernya nunggu agak sedikit dingin, jangan panas-panas. Awalnya aku kira tuh kondisi ekonomi kita saat ini hanya aku yang ngerasain atau di lingkungan sekelilingku aja teman-teman. Karena banyak sekali dari entah itu lingkungan pertemanan maupun kayak kerabat ataupun tetangga gitu banyak yang ngeluh karena tuh mereka dapat problem di kerjaannya, banyak yang pengurangan karyawan, PHK sepihak, terus juga barang produksinya yang gak terlalu banyak, yang tadinya full kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, terus sekarang cuma
kerjanya sampai jam 12 siang, belum lagi rollingan kayak shift-shiftan, nggak full gitu kerjaannya. Dan otomatis itu berpengaruh ke penghasilannya ya, karena biasanya di pabrik atau di PT-PT itu kan penghasilan dilihat dari jam kerjanya. Kalau jam kerjanya jadi setengah hari, ya udah otomatis penghasilannya itu jadi setengah dari UMK. Apalagi UMK di daerah aku itu masih tergolong kecil ya teman-teman. Nah, meskipun aku di sini cuma ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya hanya di rumah, tapi juga ikut merasakan dampaknya. Kenapa? Karena dengan banyaknya PHK massal, pemberhentian karyawan dan juga pengurangan karyawan serta minimnya barang produksi di pabrik-pabrik di lingkungan tempat tinggal aku, otomatis daya beli masyarakat itu menjadi menurun ya. Nah, ini tuh menjadi problem dalam ekonomi pastinya, karena kalau di pasaran aja daya beli masyarakat menurun, otomatis ini akan menjadi masalah yang cukup besar, karena roda pergerakan ekonomi atau roda pemasaran itu tidak akan secepat saat daya belinya stabil. Jadi roda perputaran ekonominya itu jadi tersendat. Ini pasti mengkhawatirkan ya. Nah, dampaknya apa buat ibu-ibu? Ya, otomatis penghasilannya juga ikut berkurang, karena biasanya kan ibu-ibu suka kayak aku sendiri nih ya, kadang suka jualan gitu-gitu. Yang larisin ya mereka-mereka yang kerja di tempat kerjanya, baik di swasta maupun di pemerintahan. Tapi yang paling terdampak ini biasanya swasta ya, karena penghasilan mereka otomatis jadi berkurang, bahkan jadi hilang. Kalau yang belum siap nih, belum ada serpan penghasilannya. Nah, ini tuh aku lagi siapin daun bawang dan seledri juga untuk taburannya. Tapi di sini aku nggak punya bawang merah goreng. Tapi nggak pakai bawang merah goreng pun udah enak. Nah, salah satu yang menjadi kendala lagi nih, aku rasa tuh ya, amati dan evaluasi akhir-akhir ini, tagihan dasar untuk kebutuhan pokok bulanan juga pada naik. Entah kenapa ya, kayak KPR rumah bersubsidi aku tuh kan harusnya angsurannya flat nih teman-teman. Ini tuh udah kenaikan berapa persen gitu. Terus tagihan ledeng ini 2 kali lipat loh naiknya. Aku kira awalnya tuh bulan kemarin bengkak 2 kali lipat karena ada yang bocor kerannya. Ternyata setelah diperbaiki nggak ada yang bocor, tagihan PDAM bulan ini tetap aja tinggi. Jadi tuh rasa-rasanya untuk penghasilan kecil atau minim seperti aku harus benar-benar ekstra gitu ya mengelola budgetnya, nggak boleh meleng dikit nih. Karena meleng dikit udah langsung over budget dan juga minus. Nah, makanya di sini tuh aku berusaha untuk menghemat setiap anggaran rumah tangga aku. Terutama kadang-kadang tuh ya, kalau lagi situasi begini serba ngepres, kita tuh kadang moodnya suka jelek ya, teman-teman. Makanya di sini tuh aku berusaha untuk menghemat anggaran makan sehari-hari, karena kadang-kadang kalau mood jelek kan pengennya makan enak gitu, pengennya jajan gitu keluar, males juga kan kalau mau masak yang ribet-ribet. Nah, solusinya ya kayak gini, paling aku bikin masakan yang menurut aku enak, terus juga bikinnya simple, supaya nggak males masak dan supaya nggak boros dalam anggaran makan sehari-hari. Biasanya tuh aku suka nggak cuma food preparation nih, tapi kayak bumbu-bumbu juga aku preparation, kayak aku selalu stok bumbu dasar putih, kalau bisa bumbu dasar kuning juga ya, karena itu fungsinya juga bisa buat soto, buat ungkep-ungkep ayam, terus juga cabai giling, biar pas masak tuh lebih praktis, nggak lama-lama di dapur. Jadi itu tetap semangat masak dengan membuat masakan yang enak, tapi otomatis dengan budget minim ya, karena aku bikin soto ayam bening seperti ini juga budgetnya nggak nyampe 20.000 teman-teman. Karena mungkin aku bikinnya sedikit ya porsinya, tapi kalau misalnya teman-teman anggota keluarganya 2 kali atau 3 kali lipat dari aku juga menurut aku masih hemat-hemat aja. Karena aku bikin soto ayam bening ini dengan budget kurang dari 20.000 aja tuh bisa untuk 8-9 porsian. Jadi tetap hemat ya. Kadang juga aku suka stok kayak cemilan yang di frozenin atau disimpan dalam kulkas. Entah itu piscok, tahu aci, terus kayak risol gitu. Tapi yang sering aku bikin sih piscok sama tahu aci ya. Karena teman-teman pasti sering ngelihat juga. Itu tujuannya supaya kalau malam-malam gabut pengen ngemil tinggal goreng. Nah, ini si soto ayam aku udah selesai teman-teman. Ini kuahnya pas banget, enak, seger.
Terus komplimennya ada ayam suwir. Tadi tuh ayamnya nggak aku goreng ya, jadi pas udah matang direbus aku langsung suwir-suwir. Nah, cara penyajiannya aku lebih suka pakai mangkuk kecil. Tadi tuh ada suiran ayam, terus tulang-tulangan, tulang muda, kulit gitu aku suka. Tambahin toge, terus taburi dengan daun bawang dan seledri, sambal, dan juga siram sama kuahnya. Ini boleh pakai nasi. Awalnya aku mau makan gak pakai nasi karena nanti pasti kalau suami pulang disuruh nemenin makan lagi, takutnya kekenyangan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pakai nasi juga karena gak tahan, ini tuh seger banget. Nah, seperti ini, terus aku tambahin sambal. Kalau teman-teman suka kecap, bisa pakai kecap juga, dan juga jeruk nipis. Berhubung di sini aku nggak punya jeruk nipis, jadi ya udah kayak gini aja. Ini pun udah enak. Biasanya aku makan pakai gorengan tempe kayak gini yang kering. Ini enak sekali, teman-teman. Bisa recook di rumah ya, karena ini hemat banget anggaran tapi enak. Nah, akhirnya aku makan pakai nasi juga kan. Karena nggak tahan gitu, karena ini enak banget. Kalau mau pakai mangkuk besar pun boleh-boleh aja, tapi menurut aku pakai mangkuk ini pun udah kenyang. Oke teman-teman, ini dia menu masakan sehari-hari dengan budget minim tapi menghasilkan masakan yang enak dan istimewa versi aku. Insya Allah besok-besok aku share resep lainnya ya dengan anggaran budget minim pastinya, tapi bisa terjangkau dan juga masakannya pasti enak. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat dan juga memberikan semangat. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.